kita sama-sama buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Judulnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Saya tahu bahwa firman Tuhan ini nggak akan pernah ada yang kebetulan. Kalau cara hidup jemaat ini ditulis, berarti inilah patternnya. Inilah contohnya. Inilah teladannya. Cara hidup jemaat yang pertama, pasal kedua ayat ke-41. Dikatakan begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, katakan bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, katakan disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dari judulnya saja kita bisa tahu gitu ya, judulnya kan dicatat cara hidup jemaat mula-mula. Kita bisa melihat bahwa sebagai jemaat yang bertumbuh, kita ini punya standar. Kita ini punya pattern. Jadi kalau kita berkata aku bertumbuh, patternnya ini. Jadi kita nggak bisa sekedar berkata bahwa aku adalah orang Kristen yang bertumbuh. Kalau kita berkata orang Kristen yang bertumbuh, maka ini akan dijadikan standarnya. Sudahkah kita punya cara hidup yang sama? Karena hanya ini cara hidup dari jemaat yang dicatat sama Tuhan. Artinya ini penting. Pertumbuhan kita bukan kita yang mengatakannya. Kita nggak boleh berkata gini, sekalipun kita merasa bahwa aku ini sudah bertumbuh. Tapi ketika kita merasa bertumbuh, kita bilang sama orang-orang, aku bertumbuh, aku bertumbuh. Enggak, pertumbuhan itu orang yang mengakui. Bukan kita. Sama seperti cara jemaat ini hidup gitu ya. Jemaat mula-mula mengalami kebangunan rohani yang besar, mereka bertumbuh. Dan mereka memperlihatkan cara hidup yang berbeda sehingga dicatat. Cara hidup mereka ini berbeda sehingga yang mencatat ini bukan mereka mencatat diri mereka sendiri, tetapi rasul yang mencatatnya. Di dalam pelayanan mereka melihat, para rasul melihat bahwa jemaat ini cara hidupnya kok beda sekali dengan yang dulu. Makanya sama rasul dicatat. Yang mencatat bukan dirinya sendiri, tapi orang lain. Karena orang lain melihat, ini cara hidup orang percaya ini berbeda sekali. Hidupnya berbeda dengan dahulu. Sekalipun sudah Kristen, sekalipun sudah dibaptis di dalam nama Yesus, tetapi ketika di dalam perjalanan kerohaniannya mengalami sesuatu, hidupnya berubah. Dan perubahan kita itu dicatat ternyata. Orang lain melihat loh. Kita nggak bisa ngaku-ngaku aku sudah berubah. Orang lain yang menentukan, kita sudah berubah atau kita belum berubah. Bukan mereka yang mengatakan, tapi rasul-rasul yang mencatatnya. Dengan demikian juga, itu terjadi di dalam hidup kita. Harusnya orang bisa melihat standar hidup yang berbeda dari pertumbuhan kita. Orang gak boleh ngomong gini, gak boleh bicara gini. Sama saja sama yang lain. Hidupnya harus beda. Kita gak boleh dicap sebagai orang Kristen yang bodoh wae. Enggak, tapi ini beda. Kristen ini beda. Kalau standar hidup kita gak beda dengan dunia, berarti kita belum cukup bertumbuh. Belum cukup bertumbuh. Coba lihat ayat ke-41, saya akan bahas ayat per ayat. Dikatakan begini, orang yang menerima perkataannya itu, katakan menerima perkataannya. Memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri. Sebagai jemaat Tuhan, mundur rohani dan stagnasi atau diam di tempat itu bukan pilihan. Harus pilihannya itu maju.
Kalau kita menjadi Kristen, kita menerima Tuhan, setelah itu kita berhenti di tempat, itu bukan sebuah pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu selalu bergerak maju. Apalagi mundur rohani itu bukan kekristenan yang Tuhan mau. Tapi selalu maju rohani. Pilihan kita harus tetap maju, apapun keadaannya. Pilihan kita harus tetap maju, sekalipun kita mengalami segala sesuatu yang kurang menyenangkan, pilihannya harus tetap maju. Jangan mundur. Jangan kecewa atau berhenti di tengah. Udahlah, aku puas di sini. Aku tak diam aja di sini. Sudah nggak usah terlalu dalam. Kadang orang yang kecewa itu takut masuk lebih dalam. Kalau dia masuk lebih dalam, akan lebih kecewa lagi. Tapi saya mau katakan, di gereja ini Anda harus masuk lebih dalam. Karena kalau Anda nggak masuk lebih dalam, Anda nggak akan pernah cinta gereja ini. Iya, karena beberapa kemarin gitu ya, waktu retreat Gembala Sinode, ada beberapa pemimpin yang baru, begitu dengar vaksinnya, wah, tajam sekali nih. Ya saya ngomong bahwa ya beginilah vaksin GMS buat hamba Tuhannya, supaya hamba Tuhan yang gak main-main. Hamba Tuhan bukan jabatan, tapi urapan. Kalau urapannya bocor, maka gak akan ada penambahan. Kalau urapannya hilang, apalagi. Sekalipun orang mungkin melihat pelayanannya bagus gitu ya. Just after glow. Gak ada impact. Makanya kita harus masuk lebih dalam. Jadi jemaat Tuhan jangan di pinggir pantai. Masuk lebih dalam. Engkau akan menemukan banyak ikan yang besar di situ. Katakan amin. Dikatakan begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri. Setelah dia menerima perkataan, dia memberi diri. Proses pertama jemaat yang mau maju atau bertumbuh adalah mau mendengar dan menerima dulu perkataan firman. Setiap yang gak mau menerima firman gak akan maju kemana-mana. Gak akan bertumbuh kemana-mana juga. Apalagi kalau kita asik dengan diri sendiri gak mau dengar yang vaksin buat kita. Pertumbuhan kita adalah pertumbuhan yang aku maunya begini. Kita sampai kapanpun gak akan pernah bisa jadi jemaat yang bertumbuh. Bertumbuh itu menurut Tuhan. Bukan menurut kita. Saya pun juga memasang standar. Saya sudah jadi hamba Tuhan yang baik belum? Oh, aku sudah jadi hamba Tuhan yang baik. Baik itu Tuhan standarnya. Bukan kita. Karena setiap manusia itu selalu punya pembenaran. Standarnya harus firman Allah. Setelah kita menerima, maka ada proses berikutnya yang harus kita jalani. Orang-orang itu menerima perkataan lalu percaya apa lagi? Lalu mereka memberi diri dibaptis. Ada step berikutnya. Ada proses berikutnya yang harus mereka mau gak mau masuk. Mereka aku percaya perkataan Tuhan. Aku percaya firman Allah. Tapi ketika rasul-rasul ayo yang percaya beri diri dibaptis. Oh enggak. Cukup percaya aja enggak bertumbuh. Makanya begitu mereka percaya tantang baptis mereka memberi diri dibaptis. Ada sebuah proses yang mereka jalani. Aku bertumbuh, aku mau masuk step berikutnya. Aku bertumbuh, aku mau masuk step berikutnya. Setelah mereka menerima, ada proses berikutnya yang merupakan satu kesatuan, yaitu memberi diri. Memberi diri itu artinya kita mengizinkan Tuhan itu membawa kita kepada jalan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Itu memberi diri. Memberikan diri kita untuk Tuhan, kamu mau bawa aku kemana? I will follow you. Aku mau mengikut engkau. Itu memberi diri. Mengizinkan Tuhan membawa kita kepada proses yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia kerjakan di dalam hidup kita. Aku gak mau proses ini Tuhan, gak enak, gak bisa. Setiap proses itu harus dijalani satu persatu. Dan tanpa sadar gitu ya. Saya sering katakan begini. Mengikut Tuhan itu gak ada finishnya. Perubahan ikut Tuhan itu gak ada finishnya. Kita baru bisa finish itu ketika kita menoleh ke belakang. Oh ternyata aku sudah lewat. Itu finishnya. Kapan selesainya? Jalan aja terus, maju aja. Tiba-tiba, oh iya akhirnya lewat juga. Yang dulunya pemarah, ikut Tuhan terus. Tiba-tiba iya kok aku jadi sabar ya sekarang. Itu finishnya. Kalau lari maraton ada finishnya 42 kilo sekian finish. Tapi ikut Tuhan gak ada finishnya. Finishnya itu baru ketika kita menyadari, oh ternyata aku sudah diubahkan Tuhan. Itu finishnya. Dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Setelah menerima kita harus ikuti prosesnya. What next?
Untuk pertumbuhan dan kemajuan jangan memilih berhenti di tengah jalan. Jangan takut untuk membayar harga lebih. Jangan takut berhenti karena takut aku nanti gak bisa bagi waktu. Kalau masuk lebih dalam nanti gak bisa lah. Jangan berhenti karena takut kehilangan juga. Come on lah, Tuhan gak pernah mengambil sesuatu dari diri kita. Kita maju itu bukan Tuhan yang diuntungkan. Kita maju itu bukan gereja yang diuntungkan. Kita maju itu kita yang diuntungkan. Jadi kalau Tuhan mau bawa kita maju, harusnya kita bersyukur. Oh berarti Tuhan masih mau aku maju lebih lagi. Tuhan masih mau aku ini berkembang lebih lagi. Makanya pastikan pertumbuhan kita dari mendengar firman, lalu menerima, percaya, memberi diri dibaptis, lalu gak menunggu, langsung tanya sama Tuhan. What next Tuhan? Aku mau ikut. Saya ngalami proses. Tadi ngobrol dengan beberapa jemaat di ruang green room gitu ya. Tahun 2003 saya memulai perjalanan di GMS. Karena sebelumnya dari gereja lain, 2003 saya menjadi jemaat di GMS. Saya mengikuti semua prosesnya. Saya mengikuti semua prosesnya sampai hari ini Pak Bisa. Proses demi proses. Dan ketika saya melihat ke belakang dari 2003 sampai hari ini. Iya Tuhan membawa saya maju bukan mundur. Sekalipun ada proses yang berat. 2003. Berarti udah berapa tahun ya? 21 tahun saya ikut gereja Mawar Shalom. Saya 2003 itu masih muda banget. Dan saya masih jemaat ya, pada waktu itu saya masih jemaat. Saya baru melayani sepenuh waktu itu 2009. Mengambil keputusan aku mau sepenuh waktu. Ya dipanggil sih, lebih tepatnya sama pemimpin rohani salah satunya Pastor Sam dan Pastor Philip waktu itu. Dia kasih tahu tinggalkan jalanmu, ikut aku bangun visi. Oke, kita tinggalkan jalan dari 2009 sampai hari ini. Ada proses, iya ada. Ketika lepas marketplace, masuk di dunia hamba Tuhan. Itu proses yang gak mudah buat saya. Tapi kalau Tuhan bilang, Tuhan what next? Oke, what next? Lepas ini, masuk situ. Oh gak mudah ya. Tapi begitu berjalan, saya tahu penambahan terjadi. Saya teringat satu peristiwa di dalam firman Tuhan. Ketika Filipus sedang asik melayani Tuhan. Tiba-tiba Filipus letakkan itu sementara. Kamu harus pergi ke jalan turun dari Yerusalem menuju Gaza. Dan jalan itu jalan sunyi. Jalan itu jalan yang sunyi yang semua orang gak suka. Filipus letakkan sementara. Dia pergi ke sana. Bertemulah dengan sida-sida Ethiopia. Dia baptis, beritakan Injil, kebenaran, baptis sida-sida. Dan saya tahu pelopor kebangunan rohani di India dimulai dari sana. Ada penambahan terjadi sesuai dengan firman Allah. Makanya kalau hari ini kita sudah ada dengan firman, kita menerima, percaya, memberi diri. Lalu harus tanya, what next Tuhan? Aku harus apa? Aku ikut aja. Dan ini yang luar biasa. Ketika kita menerima dan memberi diri, maka firman Tuhan katakan jumlah mereka ditambahkan kira-kira 3.000 orang. Ada hal besar yang ditambahkan, ada hal besar yang dipercayakan di dalam hidupmu, ada pertumbuhan, penambahan, bahkan pelipatan besar terjadi. Coba katakan kanan kirinya, what next? Aku ikut Tuhan. Artinya apa? Komitmen kita untuk terus bertumbuh maju dalam prosesnya akan membawa kita melihat sesuatu yang besar, yang setuju katakan amin. Ayat 42, coba kita lihat. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Ada kata bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Artinya mereka ini mengerti, mengenal, melakukan dan menghidupi apa yang mereka dengar. Dengar firman, belum tentu bertumbuh kalau kita gak mengerti, gak mengenal hati Tuhan, melakukan dan hidupi firman. Tapi mereka, ketika mereka menjadi percaya, mereka bertekun di dalam pengajaran dan di dalam persekutuan. Mereka dengan happy melakukan bukan karena terpaksa mereka melakukan. Saya mau tanya hari ini kalau Anda CG, Anda terpaksa atau happy? Jangan pura-pura happy. Aduh CG lagi. Tapi mereka senang, mereka happy. Mereka melakukannya, mereka bertekun di dalam pengajaran. Mereka selalu berkumpul bersama saudara seiman untuk berbagi, sharing satu dengan yang lain. Mereka yang inisiatif berkumpul. Mereka gak diundang, ayo lo ya. Tapi mereka yang inisiatif menggabungkan diri. Itu kedewasaan.
Orang yang bertumbuh itu selalu tertarik dan punya inisiatif untuk perkara rohani. Jadi kalau hari ini kita sampai didorong-dorong, sampai diundang-undang gak pernah datang, ini waktunya kita berubah. Mau undang ya? Gak usah undang. Aku pasti datang ke sana. Inisiatif. Pertanyaan saya adalah, apakah kita tertarik dan berinisiatif untuk perkara rohani? Atau justru kita menjadi orang-orang yang justru menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Sama seperti firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita harus ingat bahwa latihan badani itu terbatas. Terbatas gunanya. Tapi ibadah mengandung janji. Saya percaya beberapa dari Anda ketika JG akan dapat jawaban Tuhan. Ketika datang ibadah akan dapat jawaban Tuhan. Kenapa? Latihan badan ini terbatas, tapi ibadah mengandung janji. Ada janji-janji Tuhan yang diberikan di dalam hidup kita. Tapi tunggu waktu kita datang. Ada janji-janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita, tapi tunggu kita berada di tempat yang tepat. Makanya jangan hindari persekutuan-persekutuan dan ibadah-ibadah. Karena setiap ibadah akan mengandung janji di dalam hidupmu. Amin. Lalu dari hal ini kita bisa melihat bahwa standar hidup kita bisa memperlihatkan apakah kita ini bertumbuh atau tidak. Ayat 43 coba lihat. Maka ketakutanlah, katakan ketakutan. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Tunggu, garis bawahi kata ketakutanlah. Ini ada hal yang menarik yang saya dapatkan. Yang kontra dengan dunia. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu Saudara Anda semua lihat mujizat dan tanda, perasaan apa yang timbul di dalam hatimu? Senang. Sukacita. Karena biasanya kalau KKR, ribuan orang datang. Tapi kalau ibadah, enggak semua. Mereka nunggu datang ada KKR mujizat. Ada mujizat, ada tanda. Selalu orang itu senang sukacita. Tapi beda dengan jemaat mula-mula. Justru maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Banyak mujizat dan tanda yang dilakukan oleh rasul-rasul membuat para jemaat mula-mula bukan senang-senang euforia. Tapi justru ada sebuah perasaan takut di dalam dirinya. Gitu ya. Membuat mereka takut. Tapi takut di sini bukan konotasi yang buruk seperti kita takut kegelapan, takut sendiri atau takut roh gentayangan. Tapi ini konotasinya takut yang positif. Yaitu takut main-main dengan hidupnya. Semakin lihat kasih karunia Tuhan, dia semakin takut. Aku gak boleh aneh-aneh. Semakin lihat banyak kebaikan Tuhan di dalam dirinya. Dia semakin jaga. Aku harus jaga diri nih. Mujizat dan tanda yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita bukan membuat kita, Tuhan menjawab doaku. Tuhan menjawab doaku. Nanti kalau ada apa-apa, aku tinggal berdoa. No. Justru ketika itu terjadi dalam diri kita, itu harus membuat kita was-was dan takut. Tuhan bisa lakukan sesuatu yang mustahil bagi hidupku. Aku harus jaga diri, aku gak boleh aneh-aneh. Karena Tuhan bisa lakukan ini. Itu harus membuat kita takut. Konotasinya bukan negatif, tapi konotasi yang positif. Takut main-main dengan hidupnya. Semakin kita lihat pekerjaan Tuhan, harusnya semakin bertumbuh dan maju lagi. Takut menolak. Harusnya itu. Aku sudah lihat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan tantang ini, takut aku. Gak mau, aku di sini aja. Harusnya kita takut. Kita udah lihat kebaikan Tuhan sepanjang jalan hidup kita. Kalau Tuhan mau kita melangkah lagi, harusnya kita takut. Aku takut kalau aku mundur. Aku takut kalau aku berhenti. Aku harus maju. Maju itu pilihan. Perasaan takut kembali kepada kehidupan masa lalu sebelum pertobatan adalah tanda bahwa kita ini bertumbuh. Karena perasaan takut itu yang membuat kita ini gak aneh-aneh dalam hidup kita. Hidupnya udah bertumbuh dengan sedemikian rupa, makanya ia takut untuk main-main. Takut hidup sembarangan karena mereka takut kembali kepada kehidupan lama mereka. Takut gak mau maju, mereka takut gak bertumbuh di tengah-tengah karunia dan mujizat. Apakah ada di tengah-tengah karunia dan mujizat yang berada dalam gereja orang-orang yang gak bertumbuh? Ada. Ada Bapak Saudara. Firman Tuhan apakah mencatat? Ada. Yesus lakukan banyak mujizat di mana-mana, tapi di Nazaret dia gak laku.
Dia sudah lakukan mujizat di kota-kota, tapi di Nazaret tidak ada mujizat tercatat. Selain daripada Tuhan menyembuhkan beberapa orang saja. Kenapa? Karena di tengah-tengah karunia dan mujizat, mereka gak percaya. Mereka gak percaya. Di level ini jemaat akan menjaga hatinya. Dan hidupnya dengan segala kewaspadaan. Karena begitu hatinya melenceng sedikit, maka kilometer berikutnya menyimpang. Dan kembali mundur hidupnya. Jemaat yang bertumbuh gak akan pernah izinkan hatinya, hidupnya dikamiri oleh, kemarin Pastor Philip membahasakan friendly ghost. Pembisik-pembisik, kamu biasa aja lah. Baik sih, alasannya baik. Nanti kalau kamu gini, kamu nanti meninggalkan keluargamu. Kamu meninggalkan pekerjaanmu, that's friendly ghost. Secara logika, oh iya juga ya, alasannya masuk akal. Tapi that's friendly ghost. Kalau saya nggak akan izinkan. Kalau aku mau maju, aku akan maju. Karena Tuhan menyertai. Mau apapun alasannya. Ya, ini keputusanku. Karena maju itu pilihan. Diam di tempat dan mundur itu bukan pilihan. Katakan amin. Ayat ke-44. Dikatakan begini, 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Katakan tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nanti garis bawahi kata kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini bukan bicara tentang harta yang dimiliki secara bersama. Tetapi ayat ke-44 ini berbicara tentang spirit. 45, dan selalu ada dari mereka. Katakan selalu ada. Yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 44 dan 45 ayat yang baru saja kita baca. Ini bukan secara harafiah, oh hartaku hartamu. Enggak bisa begitu Bapak Saudara. Kalau engkau bekerja engkau nikmati itu hartamu. Tapi ini berbicara tentang spirit. Saya suka sekali dengan spirit pertumbuhan jemaat mula-mula. Ini bukan harta yang dimiliki bersama tetapi tentang sebuah kebersamaan. Karena kuncinya adalah orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Itu kuncinya. Ini spirit. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini bukan harta yang dimiliki bersama. 45 selalu ada dari mereka. Gitu. Yang menjual harta mereka. Bukan tentang, oh aku punya harta ini dibagikan. Enggak, bukan. Tapi selalu ada dari mereka. Itu yang perlu Bapak Ibu Saudara garis bawahi. Ini bukan berbicara tentang bagaimana satu dengan yang lain. Itu saling berbagi harta. Tetapi ini berbicara satu dengan yang lain, ini tetap bersatu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini bicara tentang saling melengkapi. Saya tahu bahwa satu dengan yang lain ini enggak sama, Bapak Saudara. Enggak sempurna juga. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini bukan tentang ini hartaku punyamu juga. Hartaku, hartamu, hartaku. Bukan. Bukan begitu. Tapi mereka merasa saling memiliki satu dengan yang lain. Dan saya selalu bagikan nilai di gereja ini. Bahwa satu departemen dengan departemen yang lain harus saling memiliki. Gak ada yang berkata praise and worship ini bagianku, multimedia bagianmu. No. Departemen satu dengan yang lain harus saling mengisi, saling menyempurnakan, saling bersatu. Keberhasilan praise and worship adalah keberhasilan multimedia, aser, pendoa dan lainnya. Kegagalan praise and worship juga kegagalanmu. Satu dengan yang lain sama-sama saling memiliki. Sekalipun praise and worship ini bukan bagianku, aku multimedia. Tapi praise and worship ini adalah bagianku. Kenapa? Karena kami satu kesatuan di dalam gereja ini. Gak ada yang berdiri sendiri. Oh yang penting punya aku sempurna, punyamu gak sempurna. Itu urusanmu. Enggak begitu. Kita harus bersatu. Makanya setiap departemen hari ini, kalau saya lihat departemen berkembang, volunteer kita bertambah. Itu karena Anda bersatu. Sekali, ayo Servolution. Praise and worship langsung memanen 40 orang, 50 orang. Banyak banget, setiap orang memanen. Ada departemen yang misalnya, aduh kok gak ada yang masuk departemenku ya. Mungkin departemennya terlalu sulit atau apa. Mereka berbesar hati. Ya sudah kamu masuk sini aja ya. Nilai itu, spirit itu yang cantik banget. Dan Tuhan suka itu. Tuhan suka. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Departemen satu dengan yang lain. CG satu dengan yang lain. Gak ada kita yang CG satu dengan yang lain itu saingan. Gak ada.
Kita malah oper-operan jiwa. Ini lebih ke sana, ayo antar aja. Gak apa-apa. Ini kebangunan rohani bersama. Makanya kita punya sistem dibuat sedemikian rupa. Setiap jiwa yang terfollow up dengan baik semuanya. Kita kasih satu, masuk sistem untuk distribusi semua rata. Semua terimanya rata. Gak ada, oh ini CG yang paling kukasih, ya itu tak kasih supply terus. Gak bisa. Karena satu CG berhasil, satu CG gagal, itu kegagalan bersama. Kita mau bukan kegagalan bersama, tetapi keberhasilan bersama. Mereka tidak memakai perbedaan yang ada dengan gap, tapi justru mereka memaknai perbedaan dengan satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Mereka ini saling memiliki. Itu ayat 44-45, spirit itu yang luar biasa. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mas. Ini bukan kegerakan satu orang, tapi selalu ada. No, ini bukan giliranmu, ini giliranku. Kamu sudah. Begitu hari berikutnya, no. Ini waktunya aku. Selalu muncul satu persatu, ini kegerakan bersama. Gak ada satu orang yang berkata, I'm the star. Aku bintang. Tapi gak ada juga yang berkata bahwa, wah ini aji mumpung. Dapat sesuatu, aku ambil semuanya. Gak ada satupun dari mereka yang merasa nomor satu. Karena selalu jadi bintang. Tapi gak ada juga orang yang menggunakan kebaikan salah satu orang untuk kepentingannya diri sendiri. Makanya pertumbuhan itu saling-saling lah. Pemimpinnya bertumbuh, jemaatnya juga harus bertumbuh. Pemimpinnya bertumbuh aja gak bisa. Jemaatnya bertumbuh apalagi. Pemimpinnya gak bertumbuh, jemaatnya bertumbuh. Firman saya sore nanti, hari nanti. Karena domba itu mendengar suara gembala yang ada di depannya. Kalau gembala gak di depan, domba gak kenal. Kata firman Allah. Artinya kalau kerohanian pemimpin tidak ada di depan domba, suara kita gak didengar. Apalagi kerohanian pemimpin yang ada di belakang, dombanya lebih holy. Dombanya lebih kudus. Gembalanya mau ngomong, pemimpinnya ngomong, kerohanian kita udah beda bro. Mana bisa kamu ngomongin aku? Gak bisa. Makanya pemimpin rohani kita harus ada di depan. Supaya kita bisa memimpin. Dan suara kita terus didengar. Ya nanti datang sore, nanti saya spill, bisa gak datang sore. Gak ada satupun mereka merasa superior. Mereka bersama. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Katakan makan bersama-sama. Dengan gembira dan dengan tulus hati. Katakan dengan gembira dan tulus hati. Disinilah indahnya. Membangun hubungan itu gak boleh penuh dengan intrik negatif motivation atau kepura-puraan. Gak boleh basa-basi. Bangun hubungan itu tulus. Kegembiraan kita itu gak boleh topeng. Di ibadah pertama tadi, pagi tadi saya sampaikan tentang ini. Kita di depan pemimpin, oh iya, siap. Tapi begitu di belakang kita ngomongin pemimpin. Wah pemimpin kok kayak gitu. Di depan dan di belakang harus sama. Saya juga sebagai pemimpin juga ngomong sama jemaat ini. Tapi di belakang, itu jemaat itu kayak gini. Ya, gak bisa begitu, pemimpin juga gak boleh begitu. Kalau kita gembira di depan, kegembiraan itu harus tulus. Bukan topeng. Dikatakan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka berkumpul itu setiap hari dalam bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka yang lihat, rasul-rasul, ini jemaat begitu tulus satu dengan yang lain mengasihi, gak pilih-pilih. Jemaat mula-mula mereka sehati. Mereka gak ngomongin satu dengan yang lain di belakang. Mereka tiap-tiap hari berkumpul untuk memecahkan roti, bersekutu maksudnya. Ada orang-orang yang berkumpul, kedoknya persekutuan, tapi ngomongin orang. Kedoknya rohani, tapi kepo masalah orang. Gak usah kepo lah. Udah, memecah roti, tulus aja di sana.
Tuhan akan memberikan pertumbuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Mereka sehati, artinya satu dengan yang lain ini sepakat bahwa mereka berkumpul melakukan hal yang benar. Mereka melakukan karena itulah mereka aslinya, bukan karena di depan orang. Itu tulus. Jadi setiap kebaikannya, orang melihat bukan karena aku punya butuh sama kamu, aku baik sama kamu. Enggak. Rasul melihat orang ini baik, memang dia baik. Dia memang baik. Mereka bersukacita, tapi sukacita mereka tulus, bukan basa-basi atau terlihat sukacita padahal enggak. Ya ini pertanyaan buat yang tadi yang berkata, aku CG antusias gitu, sungguhan antusias. Atau pura-pura antusias. Tapi begitu pulang, aduh CG lagi. Gak dapat apa-apa di CG. Makanan yang kurang enak. Bersyukur loh, sekarang saya lihat setiap rahmat tamanya itu berkembang pesat daripada saya zaman 2003. Saya lihat CG, wih ini makanan berkembang pesat. Saya 2003 itu kalau nggak OT tahu isi nggak ada Pak. Sekarang aneh. Tapi sometimes itu ya datang ke CG. Where is my OT? Saya kadang-kadang selalu melindungi. Kayak kemarin fellowship di sini saya nggak cari makanan yang lain, saya ambil OT-nya. Karena OT ini yang membawa aku sampai di tempat ini. Gak OT dan onde-onde itu pelayanan saya pertama. 2003, saya berdoa nggak bisa. Saya suruh sharing firman apalagi. Suruh pimpin doa makan, keringat itu keluar sejagung-jagung besar banget. Baju sampai basah. Jadi kalau tanya, kamu mau melayani? Oh aku mau melayani. Doa ya, jangan. Saya tak beli ramatama aja. Saya selalu pelayanannya itu. Saya itu waktu 2003 pelayanan saya paling suka ramatama dan antar jemput. Ada jemaat yang gak bisa datang, saya yang jemput. Kalau mobil gak cukup, saya pernah loh, ini gak perlu ditiru. Satu motor untuk 4 orang. Efisien. Jangan tiru, itu masih muda ya. Karena satu jalan, cowok semua 4 orang gitu ya gitu. Tapi ya ditegur sama pemejangan, apalagi nggak pakai helm waktu itu. Tapi itu antusias. Itu tulus bukan basa-basi. Dan N47 katakan begini. Sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan ini yang menarik Bapak Saudara. Dari standar hidup mereka bahwa mereka disukai semua orang. Tahu nggak bahwa kunci pertumbuhan gereja, Connect Group adalah ketika kita satu persatu, Anda dan saya, disukai semua orang. Itu kuncinya. Aku deket orang ini kok rasa damai. Aku lihat orang itu kok menyenangkan. Orang itu akan datang satu persatu. Menggabungkan diri. Kenapa? Karena karakter kita, karena attitude kita disukai banyak orang. Sambil memuji Allah, yes, kita bersyukur dengan setiap apa yang Tuhan kerjakan atas gereja ini. Tapi gak berhenti di sana. Dan mereka disukai semua orang itu tanggung jawab Anda pribadi lepas pribadi. Gak bisa, aku suka sama pendetanya. Gak cukup, gak bisa. Anda pun harus disukai banyak orang. Anda adalah ujung tombak kebangunan rohani. Bukan hamba Tuhannya. Kalau Bapak bisa merasa bahwa hamba Tuhan ini pelopor, ya enggak. Kita ini. Disukai semua orang itu dari kalimat having favor with all people. Artinya orang-orang bisa melihat dan merasakan kebaikan, kebenaran, kemurahan dari satu dengan yang lain. Having favor. Ini bukan pertumbuhan satu orang tapi seluruh jemaat. Ini yang membuat kebangunan rohani terjadi. Bukan karena Paulus. Bukan karena Petrus pada waktu itu. Sekalipun ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang. Itu memberi diri dibaptis. Tapi gak selesai sampai sana. 3.000 itu bertumbuh mengambil inisiatif untuk terus bertumbuh. Dan dari 3.000 orang itu satu persatu ditambahkan. Bukan lagi soal Petrus ini. Tapi soal Anda. Tapi soal kita. Bukan soal Pastor Philip lagi. Pastor Philip udah pukul gongnya. Bam.
2030, 300. Tapi untuk itu terjadi, ini peran kita. Maka kita harus bukan membuat orang itu menyukai kita. Bukan. Pertumbuhan kita yang membuat orang itu suka sama kita. Pertumbuhan kita. Dan jumlah mereka terus-menerus ditambahkan bukan karena event gereja, bukan karena fasilitas gereja, bukan karena bangunan gereja, tetapi pertambahan kelipatan terjadi karena standar hidup jemaat yang terus bertumbuh. Itulah kebangunan rohani. Karena hidup setiap jemaat pada waktu itu adalah kehidupan yang membuat cara hidup mereka disukai banyak orang. Ini cara hidup yang beda. Aku suka ini. Aku akan menggabungkan diri supaya apa? Supaya aku tertular. Sehingga kehidupan cara hidup mereka mempengaruhi banyak orang. Mereka dikasihi, bukan ditakuti. Orang yang disukai itu dikasihi, bukan ditakuti. Sama juga pemimpin juga sama. Pemimpin yang berhasil itu dikasihi, bukan ditakuti. Ngomong sama pemimpinmu, aduh takut aku. Bahaya besok. Ada sesuatu yang negatif. Jangan takut ngomong sama pemimpin. Kalau pemimpin sampai anak-anaknya takut ngomong sama dia gitu ya. Pemimpinnya harus berubah. Pemimpin itu harus bisa menerima jemaat apa adanya. Udah. Jangan takut. Jemaat juga jangan takut. Pemimpin di sini baik-baik. Kalau nggak baik nanti cerita ke saya. Mereka mengasihi Anda tulus. Pemimpin kita semua ya, jangan jadi orang yang ditakuti. Jadi kalau ada orang yang salah sama kita gitu ya, lalu ayo kamu minta maaf sama dia. Aduh jangan, takut aku, takut. Gak cukup minta maaf sama Tuhan aja. Ya kadang sometimes minta maaf sama Tuhan lebih gampang daripada manusia. Saya tahu itu. Tapi kita juga harus belajar dari Filemon. Onesimus itu mencuri sesuatu ketahuan, tapi Paulus, ayo kamu kembali selesaikan. Filemon menerima. Aku ampuni, gak apa-apa. Malah dimuridkan jadi bapak gereja. Kita pun harus seperti itu. Jangan sampai orang itu takut datang ke kita karena kita ini temperamen. Kita ini pemarah. Jangan. Ayo kita semua harus bertumbuh. Amin. Semakin bertumbuh kita harusnya enggak semakin jadi orang yang ditakuti tapi disukai. Setiap orang bisa dengan sukacita datang kepada kita ketika berada dalam persoalan mereka mendapat damai sejahtera dari kita. Karena bagaimanapun juga bahwa kebangunan rohani dari gereja itu selalu dimulai dari pertumbuhan kita. Ya setuju katakan amin. 4 poin untuk kita bawa pulang. Standar hidup jemaat yang bertumbuh. Yang pertama, memilih untuk maju tidak berhenti di tempat atau bahkan kembali untuk membangun dirinya. Jadi selalu memilih untuk maju gak berhenti di tempat atau bahkan kembali untuk membangun dirinya. Jadi pilih maju ya, jangan berhenti ataupun jangan kembali ke masa lalu. Lalu yang kedua, bisa dicatat. Orang yang hatinya tertarik, jadi standar hidup jemaat yang bertumbuh adalah orang yang hatinya tertarik dan punya inisiatif membangun melalui hal rohani di dalam dirinya. Tertarik dan punya inisiatif untuk membangun melalui hal rohani di dalam dirinya. Dan yang ketiga, mereka hidup dalam sukacita dan ketulusan untuk membangun satu dengan yang lain, bukan pura-pura. Dan yang keempat, orang yang membawa damai dan hidup dikasih banyak orang, bukan ditakuti. Jadi kalau kita mau membawa damai, maka jadilah orang yang dikasih, bukan ditakuti. Katakan amin. Bisa tampilkan 1, 2, 3, 4. Ini poinnya. Pak, kalau ada 1, 2, 3, 4, gak usah satu-satu lah. Saya foto dari tadi 4 kali. Itu ada di dalam hatimu ya. Saya mengasihi Anda, saya tahu hati Anda berarti. 4 di foto, 1, 2, 3, 4. Udah semua. Siapa yang diberkati firman Tuhan? Siapa yang mau bertumbuh angkat tangannya? Kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa makin berdiri. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagia.